ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة العالية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن الله يبلغ مقاصدنا ويحصل مرادنا ويطول أعمارنا وأعمار والدينا ويكشف كروبنا وكروبهما، وأن الله يحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلى مسجدنا ومجلسنا هذا، بأن الله يطول أعمارهم ويوسع أرزاقهم ويسهل أمورهم ويكشف كروبهم ويجمعنا وإياهم في خير وعافية، وإلى أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك, dan demikian juga, artinya Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kepada kita ayat yang sebelumnya bahwa terjadi pada orang-orang musyrikin membagi hasil panen dia untuk Allah dan untuk berhala-berhala. Kemudian bahwa sejarah itu berputar secara pasti menurut sunnah Allah
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika, jadi seperti yang terjadi itu akan terjadi bagi orang-orang musyrik dalam sifat yang kedua. Masih menjelaskan tentang perilaku orang musyrik yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla awladihim syuraka'u. Dan kepada orang-orang wa 'alal ladzina wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin, dan demikian juga wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka, dan demikianlah berhala-berhala mereka, ya fa'ilnya di dalam terjemahannya didahulukan. Zayyana likatsirin minal musyrikin, berhala-berhala mereka, setan-setan mereka menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik. Qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Jadi yang mereka lakukan itu happy saja, terasa enak, senang dan sesuai dengan naluri jiwa. Dan itu adalah perbuatan setan. Untuk apa? Setan mempengaruhi mereka, liyurduhum, untuk membinasakan mereka, waliyalbisu alaihim dinahum, dan mengacaukan agama mereka sendiri. Yalbisu itu talbis, artinya mengacaukan, ya seakan agama tetapi bukan agama. Walau sya'allahu ma fa'aluhu, dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakan hal yang seperti itu. Ma fa'aluhu, tidaklah mereka melakukan itu. Fadarhum wa ma yaftarun, biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Ma nakirah mausufah, kebohongan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, jangan terus kemudian mempengaruhi kita. Jadi yang berlaku seperti mereka. Padahal tinggalkan, biarkan. Wa ma yaftarun, bersama apa yang mereka bohongkan, mereka ada iftira. Mungkin apa yang kita dapatkan di dalam beberapa ayat itu Allah menceritakan keadaan mereka, orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat keputusan, keinginan yang mereka lakukan tapi dinisbatkan kepada Allah, bahkan seakan-akan itu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'ahum. Ay mathalu dzalika at-tazyin fi qismatil qurbani baina Allah wa bain alihim. Seperti apa yang mereka lakukan sebagai satu pekerjaan yang cocok dengan jiwa mereka. At-tazyin, mereka katakan apa? Bahwa hasil panen yang mereka dapatkan baik dari tanaman maupun dari hewan ternak yang mereka kembangkan, itu dibagi hasilnya untuk Allah dan untuk alihah mereka. Fi qismatil qurban fil jahiliyati ay baina Allah wa baina adatihim zayyana syayatinuhum lahum qabla auladihim. Setan-setan mereka
Sesembahan mereka itu juga membuat mereka senang saja. Zayyana, ya, artinya dibuat rasa enak saja, senang saja, dihiasi bahwa itu adalah pekerjaan yang baik yang bisa mereka lakukan, termasuk membunuh anak-anak mereka. Membunuh anak itu sebagai satu kepuasan bagi mereka karena telah melakukan perintah Tuhan-Tuhan mereka, sembahan mereka. Kayak kita kalau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita sembah, itu uang segitu besar yang kita korbankan. Ya, kalau orang motong limusin misalnya sampai 75 juta, itu kan sekejap saja diangkat selesai, ya. Tapi ada rasa puas dan itu betul-betul lazim min Allah Subhanahu wa taala, laisa min asy-syayatin. Gitu. Jadi kalau ini mereka lakukan qabla auladihim bil wa'di atau binahrihim li alihatihim. Jadi nanti termasuk juga sampai sekarang kita suka melihat itu ada orang yang menceburkan diri di api saat orang tuanya dibakar misalnya. Itu sebagai satu pengorbanan yang menggambarkan kejantanan, kesatriaan. Pengorbanan yang menurut mereka mungkin ada pahalanya. Itu tazid. Jadi gambarannya sesuatu yang bernilai positif. Qala Az-Zamakhsyari, kana ar-rajulu fil jahiliyyati yahlifu la in wulida lahu kadza gulaman la yanharanna ahadahum kama halafa Abdul Muttalib. Di dalam riwayat Syekh Az-Zamakhsyari, beliau menceritakan kana ar-rajulu fil jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu yahlifu, mereka bersumpah, lain ulida lahu kada gulaman, kalau andai kata dia mendapatkan karunia anak sejumlah sekian, layan haramna adahu, pasti mereka akan menyembelih salah satu dari mereka. Kama halafa Abdul Muttalib, sebagaimana telah bersumpah Abdul Muttalib itu akan menyembelih salah satu daripada putra. Dikatakan zayyana liyurduhum ay liyuhlikuhum bil ikhwa, agar mereka binasa dengan kebodohan mereka. Iya, artinya memang budaya. Kalau Nabi Ibrahim itu yang masuk dalam kategori wahyu. Iya, ini awal firman-Nya yang melakukan dan diulangi-ulangi ternyata memang dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dibenarkan oleh putra beliau. Ya. Al-Matumah satajini insyaallah sabit. Tapi kalau menurut lain, tradisi yang menjadi tradisi. Wa yalbisu alaihim dinahum ay wa liyukhlitu alaihim ma kanu alaihi min dini Ismail. Yukhlit, akhlaq wa yukhlit itu mencampurkan. Talbis itu membuat satu kekacauan. Waliyulbisu alaihim dinahum waliyukhlitu alaihim ma kanu alaihi, apa-apa yang tadinya memang mereka miliki sebagai satu ajaran min dini Ismail alaihissalam, dari agama dari Ismail alaihissalam. Jadi kebenaran yang datang dari para nabi yang sebelumnya, mereka dalam waktu dan kurun yang panjang itu, terus kemudian kan ada istilahnya pengaruh-pengaruh, upaya-upaya dari syaitan untuk
menggeser sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah jauh mereka katakan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang kami yang terdahulu. Nanti ada jawabannya juga begitu dia katakan. Walau syaa Allah ma fa'aluhu, ay law syaa Allah ma fa'alu dzalika al-qabih. Kalaulah Allah menghendaki, maka niscaya mereka tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak benar, al-qabih, yang buruk. Fadarhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka. Aidahum wa ma yaftarifuna wa ma yaftarifuna min al-ifki ala Allah. Yaftarifun artinya min al-khalaq, yang mereka ciptakan, yang mereka ada-adakan, min al-ifki daripada kedustaan ala Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka katakan itu tidak benar, bahwa itu adalah dari ajaran kakek moyang mereka, bagian daripada agama Ismail alaihissalam. Allah katakan darhum wa ma yaftarun wa huwa tahdidun wa wa'id. Ini merupakan satu ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Yang mereka katakan itu uraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan apa? Hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Ini adalah binatang-binatang ternak dan hasil pertanian harf gitu. Hijrun. Hijr artinya dipisahkan, tidak boleh disentuh. Hadhihi hikayatun an ba'd qabaihim qabaihim. Ini minal umur sebagian daripada keburukan-keburukan mereka, wajaraimihim, dan tindakan pelanggaran mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ungkapkan yaitu dikatakan ini binatang ternak, ini hasil tanaman, jangan disentuh. Ay qala al-musyrikuna hadhi an'amun wa zuru'un afradnaha li alihatina. Bahwa mereka katakan, orang musyrik itu, ini adalah binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman, hasil tanaman. Afradnaha, kami khususkan dia li alihatina, untuk sesembahan kami. Haramun mamnu'atun ala ghairihi, dinyatakan haram dan terlarang atas selain Tuhan-Tuhan kami, artinya sesembahan mereka. La yat'amuha illa man nasha, tidak bisa memakannya dari tanaman dan binatang ternak itu, illa man nasha, kecuali yang kami kehendaki. Ay min khidmatil awthani wa ghairihi, dalam rangka berkhidmat, mengabdi kepada para sesembahan itu, pada awthan, sesembahan atau berhala, dan selain mereka. Kalau mereka benarkan boleh, kalau yang tidak maka tidak. Ya, dia tentukan sendiri. Saat makan itu adalah keputusan yang harus dilaksanakan. Makanya dikatakan pada akhirnya biza'wihim, kata dia, kalau kata bahasa kita gitu. La yat'amuha illa man nasha'u biza'wihim, ay biza'mihim al-batil, perkiraan yang batil, perkiraan mereka yang batil, min ghairi hujjatin wala burhan, tanpa ada dalil, tanpa ada argumen, dan ada penguat dari apa yang mereka putuskan. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan binatang-binatang ternak diharamkan punggungnya. Zuhur, ay la turkab, tidak bisa ditunggangi. Walaupun yang namanya unta biasanya memang ditunggangi, tapi dikatakan unta-unta tertentu yang memiliki
diharamkan untuk ditunggangi. Itu kata dia, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang diciptakan itu taskhir untuk manusia. Kalau sekarang itu ya, iya ya, sampai Ya, ada yang sampai kotorannya saking dihormati gitu ya, sampai kait seninya begitu. Mereka bilang sendiri, dan Allah Maha Pemurah. Kalau ketika mereka menyikapi seperti itu, terus kemudian Allah memberikan, tapi bukan karena dia, tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa an'amun hurrimat zuhuruha ay la turkam kal bahair was-sawa'id wal hawami. Al-bahair itu nafah allati yuharramu minha ay syaqawnaha syaqqan wasi'an. Jadi ada unta yang sudah memiliki hasil yang sudah cukup banyak, itu dikasih tanda bahwa dia sudah memberikan banyak anak, ya, manfaat dan memberi keuntungan. Terus dikasih tanda di telinganya, kemudian dia tidak boleh diganggu, dinaiki aja nggak boleh, apalagi disembelih. Dikatakan di sini idza waladat 'ashrata amtin. Artinya kalau andai kata sudah memiliki anak lebih dari 10, jadi dia sudah memberikan banyak hasil. Demikian juga as-sa'id was-sawa'id. Sawa'id itu juga nafkah allati tasabbaba untuk persembahan terhadap berhala-berhala mereka, akan dilepaskan, dibiarkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi ada istilahnya seperti binatang yang tidak bertuah lagi, tidak ada yang memiliki. Dia mau makan kemana, mau duduk di mana, mau buang kotoran di mana, itu tidak ada yang nafkah, itu namanya as-sa'id. Kemudian ada yang hawami juga, artinya ada kambing, ya, yang sudah memiliki anak banyak, kemudian anak yang ketujuh dikatakan fa'in as-sabi unsa istahyuha. Anak yang ketujuh itu terus kemudian dibiarkan untuk tidak diganggu, ya, dibiarkan hidup. Padahal juga kalau andai kata dia dibiarkan itu akan menyiksa sebenarnya. Itu keputusan dari mereka. Dikatakan di sini wa na'amul hurrimat zuhuruha ay la turkamu kal bahari was-sawa'id wal hawali wa na'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha. Dan binatang-binatang ternak yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih, ay 'inda dzabhi wa inna ma yadhkuruna 'alaiha asma' al-asnam. Yang mereka sebutkan ketika menyembelihnya adalah nama-nama asnam, ya, berhala yang mereka sebutkan. Mana konsepnya emang ada dua berarti ya. Dia mengenal Allah sebagai pencipta juga ya. Di sini termasuk ya, ini. bahkan Allah menyatakan tuh, kalau kalian mau bertanya kepada mereka man khalaqas samawati, siapa yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulanna Allah, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Tahu. Tapi dia mau berbagi kepada sesembahan sebagai satu wasilah yang Asnamnya itu ya. iya. Makanya umat Nabi Musa ketika diajak menyeberang ke Palestina, terus kemudian mereka melihat ada orang yang menyembahnya berhala, mereka minta saya bisa berikan kami sesembahan seperti yang mereka sembah. Jadi ada Cerita yang berulang nih ya. ya sama sekarang ini kan kita lihat ada pemulihan paham-paham yang kemudian dari Indonesia, ya. Jadi kenapa ini kan bagian daripada keyakinan, dan mereka adalah manusia. Kenapa
membersihkan diri dan lingkungan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Kalau dalam hal demikian, ya, dalam konteks kenegaraan dianggap adalah toleransi. Iya. Tapi kalau dalam akidah ini mengacaukan. Iya, memang itu satu ujian buat kita untuk kita katakan. Kalau kata Ali bilang, "Qul haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana." Jadi kalau kita tidak menampakkan kebenaran di atas kebatilan itu, mana mungkin dia bisa lenyap dari permukaan? Ya. Harus ada aksi supaya terjadi apa yang وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِفْتِرَاءً عَلَيْهِ أي كذبا واختلافا على الله واختلافا على الله. Maka kadang-kadang titik keluar ikhtilafan, ikhtilaf artinya sebagai satu kebid'ah, sesuatu yang mengada-ngada, kedustaan dan karangan-karangan belaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sayajzihim bima kanu yaftarun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasi mereka terhadap apa yang mereka dibudayakan. Ay sayajzihim ala dzalika al-iftira. Allah Subhanahu wa taala akan membalasi mereka terhadap kebohongan-kebohongan tersebut. Wa huwa tahdidun syadidun wa wa'idun. Ancaman yang sangat keras dan sebagai satu janji siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah menyatakan demikian, ya, dari suatu bentuk pengada-ngadaan tentang agama seperti ini, dia boleh dikatakan sudah keluar dari Islam atau enggak? Kafir bukan keluar Islam, memang sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kafir. Ya. Walaupun dia pakai bendera Islam, makanya ketika zaman SBY kalau Presiden bilang kalau Ahmadiyah itu merestui sebagai agama sendiri, itu kami nggak usik dia. Tapi kalau dia mengaku sebagai Islam, ternyata isinya begitu, kami tetap. Jadi kalau andai kata ada orang-orang yang membawa ajaran yang bertentangan atau berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, jadi bukan Islam. Walaupun dia pakai bendera Islam. Makanya ajaran-ajaran yang dibawa bendera Islam misalnya Syiah dengan kitabnya yang apa terus ada Nabi, terus kemudian Ahmadiyah juga punya Nabi, itu Islam. Tapi mereka kan mengaku sebagai Islam. Itu yang menjadi masalah. Jadi ini katakan tahdid syadid. Jadi ancaman ini bukan saja kepada mereka, tetapi orang-orang yang mengada-ngada apa yang mereka katakan bahwa itu adalah bagian dari agama. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa. Tahdidun syadidun muwah. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun lidhukurina. Jika andai kata ada binatang ternak yang sedang mengandung, gitu, itu akan dia katakan itu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidhukurina. Hada isyaratun ila naw'in akhar min anwa'i qabaihim. Ya. Isyarat bahwa di sana ada macam-macam pelanggaran, macam-macam keburukan yang mereka nisbatkan kepada Allah. Qalu ma fi butuni hadhil bahair was-sawaib halalun lidhukurina khassah. Jadi binatang-binatang yang sudah dikhususkan tadi, kalau ternyata ada dia mengandung lagi, terus dikatakan bahwa kandungannya itu nanti anaknya itu hanya boleh dimakan
dan diharamkan atas istri-istri kita. Aila ta'kul minhu lina, orang-orang perempuan enggak boleh makan. Wa iyyakun maitatan bahum fi syuraka. Karena kayaknya logis gitu. Kalau andai kata nanti ada mati gitu. Ay wa in kana hadzal maulud minha mayyitatan istaraka fihi dzukur wal inath. Kalau andai kata memang sudah jadi bangkai, bolehlah kalau yang laki mau, perempuan mau. Ya. Saya jazihim wasfahum, maka Allah akan membalasi mereka dengan kriteria yang mereka utarakan. Saya jazihim jazaa wasfihim al-kadhib 'ala Allah fi at-ta'lil wa at-tahrim. Kalau dia bilang begitu aja enggak apa-apa, tapi kalau dia bilang Allah yang mengatakan itu yang mengada-ngada, terus kemudian dia melakukan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang aja enggak bilang begitu, kok. Ya orang yang sehat akalnya. Saya jazihim jazaa wasfihimul kadhib 'ala Allah fi at-tahlil wa at-tahrim. Dia bilang muharram 'ala azwajina, kemudian khassah li dhukurina, ya halal li dhukurina, dikatakan begitu. Tapi ini artinya membeda-bedakan sesuai dengan keinginan mereka. Sementara kalau bangkai ya, boleh berdua, boleh laki-laki dan perempuan. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana pada apa yang diciptakannya, fi sam'ihi alimun bi khalqihi, dan mengetahui terhadap apa yang telah diciptakan. Jadi bukan nada-nada seperti apa yang mereka katakan. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin, ya, wa harramu ma razaqahumullahu ibtira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Nah, kalau ayat ini dianalogikan dengan contoh kehidupan lain, ya, misalnya kasusnya dianalogikan ke yang lain, apakah maksud dari ayat ini hanya untuk ketentuan masalah persembahan aja, atau dianalogikan ke yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Iya, artinya karena sejarah itu berulang sesuai dengan sunnatullah. Artinya kalau pernah terjadi sikap orang-orang musyrik seperti itu dengan mengambil hasil tanaman mereka, hasil peternakan mereka, terus kemudian dibalikan kepada kepentingan selain Allah, dia seakan-akan kepengen tetap punya kaitan dengan Allah SWT, tapi ingin juga menyelesaikan keinginan dia. Dan kalau itu terjadi kepada kaum-kaum yang sekarang yang datang ini mau membagi kepentingan Allah untuk kepentingan yang lain, itu juga akan mendapatkan ancaman yang sama. Jadi analoginya maksudnya bukan kepada sesembahan, tetapi kan yang namanya sesembahan itu yang namanya kemusyrikan itu bukan saja kepada patung-patung, kepada pangkat, kepada kemuliaan, kepada hal-hal yang lain daripada kepentingan Allah dan agamanya. Itu adalah kemusyrikan. Yang namanya tauhid itu kan bisa saja berbentuk manusia, berbentuk uang, berbentuk jabatan, atau sebagainya. Ketika itu mengalahkan kepentingan Allah, maka itu adalah kemusyrikan. Jadi di sini dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, qad khasira alladziina qatalu auladahum, terkait dengan apa yang mereka lakukan, safahan bighairi ilmin, ay wallahi laqad khasira haula'i safaha alladziina qatalu auladahum. Jadi mereka rugi, akan mendapatkan kerugian
itu kalau diberikan anak wanita terus mereka bunuh. Bahkan salah seorang sahabat juga begitu. Artinya yang sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menggali lubang itu di depan anaknya, kemudian diajak main. Tetapi kemudian setelah itu dia kubur itu makhafat as-sabr, dia takut tercela. Ada pandangan yang kurang baik dari lingkungannya. Siapa? Bighair ilmin, tanpa ada dasar ilmu. Ay jahalatan wa safahatan bi khiffati aqlihim wa jahlihim bi anna Allah huwa ar-raziq. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka, wa raziq lahum wa li auladihim. Disangkanya kalau andai kata dia bersama akan membebani dan ada rezeki. Allah mereka mengharapkan apa yang telah diberikan oleh mereka oleh Allah. Allah ala anfusihim mu'ira subatira wasa'ibah wasyafah kategori tiga. Nah, istilah baru yang terakhir itu dan pada namanya kambing itu asyad itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang katakan iftira'an 'ala Allah, kemudian menisbatkannya kepada Allah. Ai kadziban wa ikhtilaqan 'ala Allah, sebagai kedustaan dan mengada-ngada bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fadlu, mereka sungguhnya telah sesat. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan ai la fadlu 'an tariqil mustaqim bi sani'ihim al-qabih wa ma kanu min al-asli muhtadin li su'i siratihim. Jadi mereka tidaklah ada dasarnya juga mendapatkan petunjuk. Karena apa? Karena historis perjalanan kehidupan mereka juga tidak bagus. Ya, sirat ini memburukkan perjalanan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala idza sarraka an ta'lama jahl al-'arab faqra ma fawqa 30 wal 100 min surat An-An'am. Kalau Anda ingin mengetahui sarraka an ta'lam, kalau Anda akan merasa senang mengetahui kejahilan orang-orang Arab jahiliyah, maksudnya faqra ma fawqa 30 wal 100 min surat Al-An'am. Coba baca saja apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat setelah 130 dalam surat Al-An'am. Fawqa 30 wal 100. Jadi 130 kita lagi baca tuh. 31, 32, 34 sampai sekarang sampai selesai 140. Mudah-mudahan kita bisa telah lagi dan kita lihat bahwa apa yang mereka lakukan itu memang terjadi dan diberitakan oleh Allah dan tidak mustahil secara berulang. Sikap-sikap orang-orang yang sudah tergolong orang-orang punya ilmu, tetapi sikapnya masih